ini adalah kita berbicara mengenai SPM multinasional ya, perusahaan multinasional. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini adalah kemampuan organisasi transnasional, organisasi dan pengendalian, serta masalah komunikasi dalam perusahaan multinasional. Karena di Indonesia tanpa kita sadari banyak ya perusahaan-perusahaan multinasional yang juga berada di Indonesia ya, yang punya anak perusahaan Indonesia seperti misalkan perusahaan-perusahaan besar ya dari P&G, Unilever, dan itu kan perusahaan multinasional yang mendirikan perusahaan juga di Indonesia. Nah, jadi kemampuan organisasi transnasional adalah, jadi organisasi transnasional itu digunakan dalam pada organisasi internasional ya. Jadi biasanya organisasi itu adalah yang sifatnya profit oriented, non pemerintah. Jadi kemudian mereka berdiri di negara-negara di luar dari negara induk di mana perusahaan tersebut berada. Jadi transnasional itu merupakan salah satu strategi bisnis ya dalam ekonomi internasional ya. Dalam hal ini mencakup perluasan usaha yang melewati batas-batas kedaulatan negara tertentu. Kemudian, tapi masih mereka mempertahankan ciri khas atau apa yang menjadi khas dari perusahaan asal tersebut. Jadi perusahaan transnasional itu sendiri merupakan perusahaan yang awal mulanya dibentuk di sebuah negara ya, menjadi perusahaan induk yang nantinya akan dikembangkan atau menghasilkan anak-anak perusahaan di negara-negara yang lain di luar negara induk tersebut. Namun semuanya itu juga masih diatur dan dikelola di negara induk di mana asal perusahaan tersebut awalnya berdiri. Jadi di sini adalah masalah atau kendalanya adalah mungkin peraturan perundangan di mana negara tersebut juga berbeda ya dari negara induk di mana perusahaan tersebut perusahaan induknya di sebuah negara tersebut berada. Kemudian keadaan geografis, keadaan masyarakat, pasarnya juga berbeda. Jadi organisasi multinasional jadi awalnya adalah berbasis di suatu negara, disebut negara induk, tetapi perusahaan tersebut memiliki kegiatan produksi maupun pemasaran atau cabang di negara-negara lain ya, disebut dengan negara cabang. Jadi kehadiran anak perusahaan bagi negara cabang banyak memberikan keuntungan bagi negara tersebut. Misalkan di mana negara tersebut mempunyai anak perusahaan, nantinya akan memberikan pemasukan bagi negara di mana anak perusahaan tersebut berupa pemasukan pajak ya. Tentunya kalau perusahaan itu berdiri di sebuah negara membayar pajak kepada pemerintah. Jadi mengapa mendirikan perusahaan multinasional? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka, yaitu yang pertama jaringan kerja yang luas. Jadi tidak hanya di satu negara, tetapi di banyak negara. Bahkan produk-produk mereka ternyata bisa dikonsumsi atau dipakai di seluruh dunia. Contohnya adalah minuman Pepsi, Coca-Cola. Nah, itu kan sudah tidak hanya di negara induknya di Amerika, tapi sampai di negara kita, di Indonesia, bahkan di Afrika, dan dimanapun ada minuman itu ya. Jadi jaringan mereka luas pemasarannya. Masyarakat seluruh dunia nanti tahu produk mereka. Dan penghasilan atau pendapatan yang tinggi bagi perusahaan tersebut tidak hanya dijual di negaranya, tetapi juga di multinegara. Kemudian deskripsi pekerjaan yang lebih jelas dalam artian perusahaan tersebut akan jelas memproduksi apa, dan kemudian nantinya juga efeknya adalah akan membantu menyerap tenaga kerja di mana negara yang anak perusahaannya itu didirikan ya. Jadi membantu juga mengatasi istilahnya pengangguran di negara di mana mereka berdiri. Nah, dalam perusahaan multinasional juga ada sistem pengendalian manajemennya. Jadi biasanya dia memiliki sistem pengendalian yang berasal dari perusahaan induknya, kemudian diterapkan di cabang anak perusahaan di negara lain, tetapi juga harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dan juga kondisi
yang di mana anak perusahaan tersebut berada. Jadi sebuah sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Jadi setiap negara juga mungkin agak sedikit berbeda strategi-strateginya ya, karena biasanya masyarakatnya itu mempunyai perbedaan, misalkan perbedaan apa namanya minat atau selera, kemudian kebudayaan dan pola hidup. Jadi mereka juga biasanya menetapkan strategi yang berbeda. Untuk itu sistem pengendaliannya juga disesuaikan dengan di mana mereka harus mendirikan anak perusahaan mereka. Jadi perusahaan tersebut biasanya melakukan membandingkan antara teori atau sistem pengendalian inti. Jadi ada jenis-jenis pengendaliannya itu adalah pengendalian pendahuluan, ada pengendalian bersamaan, ada pengendalian umpan balik ya. Jadi proses pengendalian suatu perusahaan itu ada yang dilakukan oleh ini kan belibet jadinya, pemrograman. Jadi melalui program-program yang mereka melalui tersistem terkomputerisasi informasi dan teknologi ya, ada melalui penganggaran ya, mereka membuat anggaran-anggaran, kemudian disesuaikan dengan realisasinya, kemudian ada dengan operasionalnya, kemudian secara akuntansi juga, dan juga pelaporan dan analisis. Nanti setelah dibuat laporan, kemudian dianalisis. Itu salah satu bentuk-bentuk cara untuk pengendalian sebuah perusahaan. Nah, ini biasanya melalui pemrograman komputerisasi teknologi informasi, nanti disesuaikan dengan sistem-sistemnya yang ada di mana anak negara perusahaannya itu berada ya. Juga penganggarannya, kemudian operasi dan akuntansi, terutama akuntansi. Jadi di tiap negara kan punya standar akuntansi keuangan tersendiri ya. Mungkin secara internasional mereka mengkonvergensi atau mengadopsi dari internasional standar ya, IFRS ya. Tapi secara aplikatif biasanya mereka menyesuaikan dengan keperluan mereka, dan mereka punya standar akuntansi keuangan tersendiri yang berlaku di sebuah negara. Seperti di Indonesia, kita kan punya SAK ya, standar akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu semua di tahun 2012 sudah dikonvergensi atau diadopsi dari standar internasional yang berlaku di seluruh dunia. Standar internasional akuntansinya yaitu IFRS ya. Nah, kemudian di sini biasanya terjadi beberapa masalah jika perusahaan multinasional itu berada di luar perusahaan induknya ya. Terutama masalah yang sering terjadi adalah masalah komunikasi. Ya, biasanya masalah itu adalah tertulis ya. Biasanya contohnya adalah perusahaan multinasional, kalian pakai sepatu Adidas nggak? Jadi di logonya itu kan Adidas sudah menpatenkan ya, kodenya itu apa, A ya, huruf A ya. Jadi orang dimanapun seluruh dunia itu tahu bahwa itu adalah produk Adidas ya. Jadi komunikasi tertulis itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, yang kemudian dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, telefax, email, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang bisa mengurangi tersebut dengan misalkan komunikasi tertulis, ya, dengan bahasa. Kalau tertulis itu biasanya menggunakan bahasa internasional yang resmi digunakan di PBB ya, yang biasanya bahasa Inggris ya. Jadi hambatan itu selain hambatan komunikasi, ada juga hambatan fisik ya, hambatan somatik, hambatan psikologis. Nah, itu banyak sih ya, hambatan manusiawi, hambatan organisasional, hambatan antar pribadi. Nah, itu kan semua disebabkan karena perbedaan dari budaya, bahasa yang antar negara itu
ada pasti yang menyebabkan hambatan-hambatan dalam uh, terjadinya perusahaan multinasional tersebut. Ya, jadi secara umum kalau mengatasi hambatan itu ada solusinya. Dengan memberikan umpan balik atau feedback, biasanya mereka menjaring umpan balik atau untuk menyalurkan umpan balik dari konsumen itu melalui apa? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak melalui apa? Melalui suara konsumen ya, hotline konsumen yang bisa misalkan di kemasannya atau di web perusahaannya itu dicantumkan bagaimana cara memberikan feedback atau umpan balik dari produk yang mereka hasilkan ya. Jadi di sana ada, kalau kalian setiap produk biasanya perusahaan, misalkan di perusahaan multinasional Unilever itu ada suara Unilever. Kalau kalian di setiap lihat di produk Unilever itu ada gininya kan, hotline service-nya yang kalian bisa misalkan bertanya, kalian bisa menyampaikan keluhan misalkan tentang produk dan lain sebagainya. Kemudian mengenali si penerima berita. Jadi ketika kita berkomunikasi nantinya, walaupun itu di negara yang berbeda, kita harus mengenali bagaimana sih di sana masyarakatnya, kebudayaannya, bahasanya, kebiasaannya, seleranya. Nah, itu kan harus diketahui oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan multinasional jika ingin mendirikan anak perusahaan di negara lain, mereka harus mengadakan survei tentunya. Mereka nantinya membuat produk apa agar diterima oleh masyarakat atau pasar di negara tersebut, karena mungkin saja pasarnya berbeda, seleranya, kebutuhannya, kemudian hal yang untuk dibeli itu tidak seperti di negara induk. Kalau kalian perhatikan produk-produk perusahaan multinasional, deterjennya mereknya apa, kemudian di Indonesia menghasilkan misalkan produknya tiba-tiba namanya Rinso gitu, tapi di negara lain mungkin produknya Tide apa gitu. Jadi dinamakan sesuai dengan apa namanya yang gampang diingat dan dipahami oleh si penerima berita. Jadi komunikasi melalui produk ya dalam hal ini ya. Komunikasi bagaimana produk itu bisa dipahami, manfaatnya bisa dimengerti, kemudian bisa dianggap penting oleh si penerima berita, dalam hal ini si konsumen dari produk atau jasa yang mereka jual di sebuah negara ya. Kemudian susunlah secara terperinci. Jadi kalau kalian berkomunikasi, kalian harus tahu kalian memulai dari mana, kemudian kalian harus bicara apa, kemudian kalian mengakhirinya seperti apa agar dapat komunikasinya itu berjalan ya, dapat dua arah. Ya, ini ada masalah khusus ya. Ini masalah yang biasanya umum dihadapi oleh perusahaan multinasional ya. Yang pertama perbedaan budaya ya, antara misalkan budaya Indonesia itu kan orang timur ya, berbeda dengan misalkan produk di Amerika yang orang barat. Jadi perbedaan budayanya bagaimana produknya itu bisa diterima baik di budaya barat maupun budaya timur. Kemudian ada, nah ini harga transfer ya. Nanti kita akan jelaskan lagi harga transfer. Jadi nanti bagaimana caranya karena perbedaan harga transfer ini kan masalahnya perbedaan dari mata uang yang berlaku di sebuah negara ya, berbeda nilainya ya. Jadi ada yang disebut dengan harga transfer nanti ya. Kemudian nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti ya. Kemudian ada perbedaan nilai tukar uang. Nah, itu berhubungan dengan harga transfer tadi ya. Nah, itu hal-hal yang perlu saya jelaskan di pertemuan ini ya.